Oke, kita akan lakukan tes ya. Jadi ini kita lakukan tes dulu untuk eh, inputnya. Jadi inputnya nanti ada low voltage ya, sekitar 150 volt. Kemudian step kedua adalah ini ya, ini on, ini off. Step pertama adalah sekitar 150 ya, 150 volt AC lampu ya. Kemudian step kedua adalah 220 ya, normal. Ini 220 ya, 220 volt. Ini lampu nyala. Yang ketiga adalah lampunya sampai terbakar ya, 450 volt ya. Ini lampunya terbakar. Kita buktikan bahwa memang tegangannya 450 volt. Nah, ada tambahan lagi, kita akan lakukan tes surge ya. Jadi tegangan kita matikan dulu ya. Nomor 2 ya. Kita akan ini simulasi adanya spike, adanya kilat gitu ya. Nah, ini kita lihat, kita tekan. Nah, sampai sekitar 400 lebih ya, 450 volt. Jadi ini alatnya kita simulasikan. Nah, ini di sini ya. Berat. Nah, ini simulasi adanya kilat, sambaran petir gitu ya. Kalau kita lihat responnya juga itu. Oke, ini kita lihat dulu. Jadi seperti ini sumber tegangan simulasinya. Setelah ini kita akan rakit ke kita istilahkan apa nih Pak? EPS itu singkatan dari Electrical Power Shift. Electrical Power Shift. Ya, ini alatnya, EPS, Electrical Power Shift, di mana fungsinya nanti kita akan sampaikan lengkap ya, EPS ini. Nah, kita akan simulasikan. Oke, kita akan sambung. Ini kita sudah sambung. Ya, kita sambung di inputnya ya. Jadi ini adalah yang alat yang kita tes tadi. Inputnya kita masukkan ke outputnya, output dari simulasi voltage tadi kita masukkan ke input EPS ya, kita masukkan. Kemudian ini outputnya ada dua ya, ada dua. Ini penampakan belakangnya EPS seperti ini, ada WAN-nya, ada LAN-nya ya. Jadi ini bisa dihubungkan ke komputer ya. Ada RS232 juga ya. Oke, kita lihat penampakan depannya seperti ini ya. Oke, inputnya adalah 218 volt. Di sini 219, beda dikit ya. Dan baterainya, frekuensinya ini grounding. Jadi ada satu fitur yang membedakan adalah alat ini bisa memperbaiki fungsi grounding. Jadi tidak akan ada kesetrum gitu ya. Kalau biasanya UPS suka kalau kesenggol nyetrum, ini sudah anti strum, sudah ada groundednya. Jadi ini udah kelihatan bahwa ini 0,07 volt itu groundednya ya Pak ya. Iya. Oke, nah ini ya, kita Balikan lagi Pak. balikan, kita simulasikan. Silakan Pak, kita simulasikan tegangannya, kita turunkan ini ya, jauh-jauh. Oke, nah ini menunjukkan 148 volt. Kita tes juga
Di sininya sebentar. Ini. Sebentar. 219,5. Ini sudah Ini tegangan rendah. rendah. Ini outputnya dari sini. Oh ya, jadi ini outputnya tetap 219 ya. Ini outputnya dari sini ya. 220. Kalau di sini meternya beda dikit, tapi prinsipnya sama. 219. Ya, jadi inputnya tadi sekitar 150, tetapi outputnya 220. Ini secara simultan ya, jadi tidak ada jeda. Lagi Pak, balikan ke normal. Ini Terus kita ini jatuh. Nggak apa-apa. Oke, ini kebetulan sekalian juga kita ada uji, ada MCB-nya turun. Jadi MCB-nya turun. Nah, UPS-nya langsung bisa berfungsi ya. Jadi ini tadi ada kebetulan waktu kita naikkan MCB-nya turun dan tetap berfungsi. Ayo Pak, silahkan lagi Sekarang ini turunin lagi. Nah, ini kita ulangi ya. Ya Pak, dinaikkan. Nah, turun ini. Nah, ini sudah berfungsi sebagai UPS. Ya, ini tetap jalan, listriknya mati. nah sekarang udah masuk ke Sekarang nyala lagi. Nah, sekarang tegangan Oke, kita set di tegangan tinggi ya. Sampai 450 volt. Ya, di sini tidak membaca di karena sini tidak membaca, tetapi di outputnya di 220. ini 2219, tetapi ini berfungsi UPS-nya. Jadi saat tegangannya di atas standar, maka EPS ini akan lepas dari supply-nya, jadi tidak berfungsi, tidak akan ada tegangan masuk. Jadi tegangan 450 itu terputus, jadi aman. Jadi peralatan akan aman disuplai oleh EPS ini. Jadi fungsi UPS-nya berfungsi dengan baik. Oke Pak, kembalikan. Nah, begitu dikembalikan dia kembali berfungsi sebagai stabilizer dan pengaman. Ya. Ya, jadi seperti itu. Normal. Nah, kita akan uji yang berikutnya, pengujian dengan adanya surge ya. Kita coba. Nah, sama terus ya. Ini sama fungsinya, jadi dia lepas dari line-nya, lepas dari tegangan listriknya, dia berfungsi sebagai UPS ya. Jadi peralatan ini, EPS ini menjamin kalau ada tegangan lebih, tegangan misalnya dari adanya kilat, dia akan proteksi, jadi tidak akan merusak peralatan. Tegangan lebih juga akan proteksi. Jadi tegangannya yang ditoleransi antara berapa Pak? 100 sampai 300. Ya, kalau 100 sampai 300 artinya EPS ini mendapatkan suplai listrik. Tetapi di bawah itu, di bawah 100, dia akan berfungsi sebagai UPS. Di atas 300 juga sama, dia akan berfungsi sebagai UPS. Jadi akan memutus suplai listrik. Ya. Kemudian kita akan lakukan pengujian short ya. Short circuit. Ini kita, jadi ini ya, kita short circuitkan. Kalau terjadi short circuit seperti apa? Kita lihat dulu Pak. Masukin lagi Pak. Oke. Bentar ya. Kita lihat. Oke, sebentar Pak. Oke, 1, 2, 3. Nah, dia akan terproteksi. Ya, ini terjadi fault. Ya, terproteksi. Jadi aman sekali.
jika terjadi short circuit. Bisa dilepas, Pak. Kita lepas. Memang harus ada hard reset. Kita tekan satu, tekan. Ya, tekan lagi. Oke. Kita akan cek ya. Nah, oke, nyala. Jadi aman. Ya, tegangannya aman. Oke. Gitu kita setelah kita lakukan pengujian proteksi, kita akan lakukan juga untuk melihat seberapa besar baterainya. Jadi kita akan lihat ini sekarang kapasitasnya hanya bisa diituin, Pak, nanti videonya. Ini kapasitas baterainya hanya sekitar 10 menit ya. 10 menit. Untuk tipe ini ya 10 menit. Kalau mau lihat kita akan coba lihatkan, Pak. Ini mesti dibuka. Oke, sementara itu dulu ya, kita akan tahan. Setelah ini kita akan bongkar isinya. Oke. Oke, jadi ada pertanyaan mungkin dia sistemnya apa? Dia sistemnya low voltage ya, dan murni sinus. Jadi outputnya murni sinus, tidak kotak ya. Jadi benar-benar sinus. Dan ini kita akan lihat sistem baterainya. Pak, bisa dibuka, Pak. Jadi ini ada baterainya seperti ini, kompak ya. Ini kapasitas baterainya berapa, Pak? 12 volt 7 Ah. 12 volt 7A, 2 buah ya. Jadi kalaupun nanti ada kesulitan, ada baterainya drop, bisa di servis juga, nggak perlu bongkar sendiri ya, bisa dikirim balik untuk diganti. Kalaupun memang jaraknya jauh, bisa diganti sendiri, Baterainya. mudah sekali, tidak perlu setting ya, Pak ya, tinggal Tidak ada kalibrasi. tidak ada kalibrasi, jadi baterainya seperti ini ya. Industrial baterai. Ya, baterai industrial, jadi aman ya. Ya, ada trafo ya. Itu teman-teman, jadi ini peralatannya sudah kompak sekali dan sudah bisa dikontrol lewat LAN ya. Kalau LAN-nya ada programnya, Pak, untuk bisa komunikasi lewat LAN. Ya, ini nanti di sini ya internet, kemudian di sini ada router di sini nih, Pak. Oh, router ya. Nah, jadi nanti nembaknya di IP. Oke, nembaknya di IP. Dan di softwarenya itu perlu muncul apa saja, Pak? Kira-kira. Nanti. Oke, jadi bisa ini ya. Kalau bisa dilihat di sini networknya, monitoring supportnya opsional. Di situ ada data real time for reporting dan web base. Jadi kalau web base gampang ya, nanti bisa dibuka datanya. Jadi di situ ada historinya ya. Jadi kalau saya ulangi, dia maksimum stabilizing ya, dari 100 sampai 300 volt ampere, outputnya 220, toleransi 1%. Kemudian maximum protection, ini semua udah proteksinya udah lengkap, paling lengkap. Lightning protection, short circuit tadi udah dicoba, lightning juga sudah dicoba, overload protection jelas, over temperature alarm, battery discharge protection. Kemudian yang luar biasanya ada maximum grounding, improvement grounding quality, input be close, zero grounding ya. Kemudian maximum auto sensing, ini frekuensinya walaupun berubah-ubah, outputnya tetap 50 Hz. Jadi ini aman jika inputnya berupa genset yang frekuensinya berubah-ubah. Yang tadi disebutkan, network monitoring support, data real time, kemudian backup power inside ya, ini over 300 volt ampere, volt AC, transfer to backup ya, zero transition line time. Jadi tidak ada perbedaan waktu perubahan, itu benar-benar
online ya, jadi nggak ada jeda. Backup time-nya 10 sampai 15 menit. Nah, ini untuk tipe sekarang itu sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian maximum reliability, transformer base, dan real power factor 0,8. Jadi ini tadi trafonya memang trafo low voltage ya. Ini bisa saya sampaikan low voltage. Oke, itu. Terima kasih. Jadi ini adalah salah satu contoh program softwarenya yang sudah termasuk nanti akan diberi gratis ya untuk Ini monitor. opsional. Ini berbeda karena ada memorinya. Karena mesti ada data lognya, Pak. Nah, Oh, nanti bisa melihat seperti ini kan? iya bisa. Oke, jadi seperti ini bisa dilihat lewat HP ya Pak ya? Bisa. Oke. Jadi PC berbasis web, pakai HP dia sudah menyesuaikan. Oke, nah untuk softwarenya Pak, ini di aplikasinya udah ada di Ya, downloadnya nanti kemana? ada di website kita di Neotech. Oke, jadi aplikasinya juga sudah diberikan. Oke, ini salah satu contohnya ya. Oke.